wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Disyukur kepanjatkan dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, siang ini kita masih diberi nikmat sehat, kesempatan hingga berkumpul kembali di ruangan guru ini, di ruang guru Sintin 17 Matahari dalam rangka tugas kami, saya dan Ibu Marita selaku calon guru penggerak tentang mendiseminasikan budaya positif. Nah, ini merupakan nanti menjadi jawaban kita selaku guru dan juga selaku wali kelas. Mungkin untuk guru BK Pak Haris dan Pak Amin, Pak Agus, ini mungkin sudah pernah dipelajari tentang budaya positif ini. Nanti hubungannya kemana? Hubungannya nanti kepada siswa-siswa yang ada di kelas, bagaimana supaya mereka disiplin terbentuk. Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu lagi, untuk tahap pertama ini akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Marliza. Nanti silakan beliau menyampaikan ini sampai di materi beliau habis, baru nanti beliau untuk menyampaikan di bagian materi saya. Untuk mempersingkat waktu, langsung persilakan daripada Ibu Marliza untuk menyampaikan ini, bisa depan atau di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruangan ini dalam kegiatan kami, yaitu melaksanakan tugas dari calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif bersama Pak Sal. Jadi kami berdua di sini memiliki tugas dari calon guru penggerak dalam diseminasi budaya positif yang ada di kelas dan di sekolah. Baik, dari budaya positif ini nanti bisa kita terapkan untuk menjadi sebuah kebiasaan positif yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, izin menyampaikan materinya. Yang pertama, tujuan dari diseminasi budaya positif ini adalah mempublikasikan pemahaman konsep modul pada budaya positif dan mengimplementasinya di kelas dan di sekolah. Nah, ini mungkin bisa kita gunakan nanti pada saat semester awal, semester baru untuk kita pakai seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatannya, di sini saya mempunyai atau di sini kita bersepakat lah ya Bapak Ibu agar forum ini dapat berjalan dengan baik. Di sini kita adakan kesepakatan forum. Nah, di sini saya sudah kasih masukannya dua. Boleh Bapak Ibu yang mau atau yang mempunyai unek-unek agar forum ini dapat berjalan dengan baik. Untuk masukannya, kalau dari kami di sini yaitu pertama menghargai siapapun. Ya, jadi kita di sini saling menghargai seperti itu Bapak Ibu. Kami ini hanya menjalankan tugas kami sebagai calon guru penggerak seperti Bapak Ibu. Nah, untuk yang kedua yaitu menjadi pendengar yang baik. Kalau ada masukan dari Bapak Ibu, ya boleh Ibu Bintan. Usah pakai ini. Oh iya. Boleh, silakan Ibu. Saya menambahkan ada 2 poin yang saya tambahkan di situ. Yang pertama, selama berlangsungnya forum kita kalau bisa untuk makan dan minum diizinkan. Oh, kan? Itu ya Bapak Ibu ya. Maksudnya kita rapat ini kan. Boleh. Berarti di sini Bapak Ibu yang persilakan. Mungkin yang nggak boleh merokok ya Bu ya. Iya. Jadi kalau makan minum silakan Bapak Ibu, kita santai. Ya. Merokok ya. Ini disepakati ya. Boleh. Iya. Kemudian yang kedua,
Oke, baik. Berarti di sini biar saling mendengar ya Bu ya. Ya boleh. Mudah-mudahan forum ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Nilda. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kita lanjut kalau tidak ada. Nah, di sini karena budaya positif dalam waktu 30 menit 30 detik ya. Dalam waktu 30 detik di sini kami mengajak Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Kita saling berhadapan dengan teman agar tercipta budaya positif ya Bapak Ibu. Ini terapinya biar kita tidak jenuh karena tadi sudah ada kegiatan. Jadi untuk selama 30 detik boleh Bapak Ibu berdiri sebentar. Ya. Baca ujang ambil. Sudah dapat temannya masing-masing Bapak Ibu? Ya, ini biar santai. Kita membiasakan diri kita supaya tidak asal mereka seperti itu. Siap? Kita hitung dalam hitungan 30 detik saja Bapak Ibu. Saling melihat teman sampingnya. Untuk budaya positif ini kita memang harus banyak senyum Bapak Ibu. Tapi banyak senyum ya. Ya, jadi dalam hitungan 30 detik saya hitung mulai dari 1 sampai 3 ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menatap temannya sambil tersenyum. Silakan Bapak Ibu sambil melihat temannya. 1, apa yang terjadi? 2, 3. Silakan Bapak Ibu. Siap? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata kalau kita tersenyum semuanya akan terasa indah ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Kalau dengar Uya apa ayo ketemukan? Uya kayak gini. Baik, kita masuk pada Happy tadi pengen kawan Uya dong. kegiatan inti. Udah ya. Ya. Baik, untuk kegiatan inti kami pada hari ini yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang, yang kedua adalah tujuan, ketiga tolak ukur, keempat minimasi, kelima materi inti. Nah, materi inti ini yang akan kami sampaikan yang kedua. Lanjut 6 implementasi budaya positif. Prakarsa perubahan. Jadi dalam prakarsa perubahan di sini kita ingin menumbuhkan budaya positif. Jadi budaya positif yang ada di sekolah ini agar dapat tertanam dalam hati anak-anaknya semua atau warga semua dalam SMP Negeri 17 Batanghari. Baik, untuk latar belakang di sini ada mempraktekkan pemahaman modul budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah lanjut LMS-nya. Yang kedua yaitu pentingnya budaya positif disiplin guna membantu mengatur waktu, mengelola stres, dan meningkatkan produktivitas. Nah, untuk tujuannya adalah menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, menumbuhkan nilai-nilai positif menuju profil pelajar Pancasila. Lanjut, yang berikutnya yang ketiga adalah menanam budaya positif, yakni disiplin menjadi karakter anak. Mudah-mudahan ini semua dapat terwujud. Dengan tolak ukurnya adalah budaya disiplin, yakni disiplin positif menjadi pembiasaan-pembiasaan. Jadi kita bertahap, tidak langsung jadi ya Bapak Ibu. Jadi semuanya akan berjalan perlahan-lahan. Yang kedua, peningkatan disiplin dan berkurangnya pelanggaran kesepakatan. Lanjut, umpan balik dari kepala sekolah, teman sejawat, dan warga sekolah. Ya, tunggu sebentar Bapak Ibu. Azan.
Berikutnya, Ibu, Bapak, Ibu. Yang keempat adalah lini masi. Di sini menentukan waktu aksi nyata, disiplin positif. Yang berikutnya, kedua adalah sosialisasi tentang disiplin kelas kepada warga kelas. Jadi bagaimana itu dalam menerapkan disiplin positifnya di kelas, membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, jadi bisa kita pakai pada semester 2 dalam melakukan kesepakatan dan keyakinan kelas. Untuk yang keempat adalah melakukan kegiatan observasi budaya positif disiplin dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Nah, nanti di sini ada teknik bagaimana dalam pendekatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, bisa saja permasalahan dengan peserta didik kita, Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah refleksi dan umpan balik yang diharapkan dari Bapak Ibu guru semua. Untuk dukungan yang dibutuhkan di sini kami membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari Bapak Ibu semua dan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan orang tua dalam penerapan keyakinan kelas guna mewujudkan budaya positif yang kemudian dapat terwujud juga di lingkungan rumah dan lingkungan manapun, seperti itu Bapak Ibu. Untuk materi disiplin positif di sini ada perubahan paradigma belajar salah satunya. Yang kedua adalah disiplin positif. Jadi di dalam materi disiplin positif ini terdiri dari beberapa materi, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, berikut keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Itulah dari disiplin positifnya. Untuk yang pertama, dari disiplin positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Nah, perubahan paradigma belajar adalah pergeseran fundamental dalam cara kita memahami dan mendekati dan melaksanakan proses pembelajaran. Jadi di sini terjadi pergeseran sedikit. Nah, tidak hanya mencakup metode dan teknik pembelajaran yang digunakan, tetapi juga nilai-nilai, tujuan dan pandangan tentang apa itu pembelajaran yang efektif. Apa itu pembelajaran yang efektif dan bermakna? Paradigma belajar bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, bermakna dan relevan bagi setiap individu siswa, sehingga mereka dapat menjadi pembelajar yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan masa depan. Jadi pada paradigma belajar ini di sini mungkin harapan kita semua untuk kita dalam perubahan paradigma untuk menciptakan lingkungan pembelajaran. Berarti harapan kita semua di sini dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, bermakna dan relevan bagi setiap individu siswa. Jadi sehingga mereka dapat belajar dengan mandiri, kreatif, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan masa depan. Mudah-mudahan itu semua dapat terwujud. Lanjutnya adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif kira-kira Bapak Ibu ada yang sudah, ya saya rasa sudah ada yang tahu apa itu disiplin positif. Jadi dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejajar dengan pandangan Dini Gosen dalam bukunya adalah Restructuring School Discipline pada tahun 2001. Dari
dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya yaitu disiplin, yang artinya belajar. Jadi kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut, seperti itu Bapak Ibu. Seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun untuk motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, begitu Bapak Ibu. Untuk disiplin positif yang sudah ada di sekolah kita ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Jadi dalam disiplin positif ini bisa menanamkan ke dalam diri anak bahwa disiplin yang ada pada dirinya itu bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Nah, dari disiplin positif yang ada. Lanjut, di sini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Gozen dalam bukunya adalah Structuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tingkat terendah perilaku adalah hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tingkat kedua perilaku yaitu konsekuensi. Untuk motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tingkat tertinggi perilaku yaitu restitusi. Pada motivasi manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di sini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dari dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasi ini merupakan bersifat eksternal. Jadi yang kita harapkan adalah yang seperti tadi adalah dari internal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa? Akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Berarti dia di sini akan menjadi orang apa? Akan menjadi orang
menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya di sini karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka inginkan tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Berarti sudah ada tertanam di dalam dirinya sendiri, seperti itu. Berikutnya masih banyak ya Bapak Ibu. Yang kebutuhan dasar yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia berarti di sini adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, atau di sini love and belonging. Ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah kebebasan, keempat kesenangan, yang kelima adalah penguasaan. Ya, untuk sesi ini berikutnya akan disampaikan oleh Pak Safiendi. Kepada Pak Safiendi kami persilakan. Oke Bapak Ibu, kita lanjut materi, menyampaikan materi dari kami selaku calon guru penggerak. Saya ucapkan dulu yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang masih setia dan duduk di tempat untuk mendengarkan materi kami tentang budaya positif ini. Baik Bapak Ibu, supaya ada semacam perenggangan, ya kita pakai SPG sebentar ya. Paling hanya 2 menit, tidak lama-lama. Bisa boleh? Boleh. Oke. Kemarin saya SPG-nya tentang ganja dan semut, yang sekarang apa kata bos? Ya, kata kuncinya apa kata bos? Bukan berarti saya bukan sebagai kepala sekolah ya, mohon maaf, tapi judulnya apa kata bos itu. Jadi kalau ada kata apa kata bos, Bapak dan Ibu ikuti. Jika tidak ada, jangan diikuti. Tujuannya apa? Memfokuskan kembali pikiran-pikiran kita yang telah tadi sedikit menghilang, mengambang atau kelelahan, kita fokuskan kembali. Setuju ya? Bisa? Setuju. Nah, Bapak dan Ibu ikuti perintah yang apa kata bos, ya. Kalau tidak jangan. Mulai kita bisa, Putri. Apa kata bos? Angkat tangan kanan. Turunkan tangan kiri. Apa kata bos? Angkat tangan kiri. Nanti tangan kanan tetap diangkat Bu, kan belum dulu. Saya tadi belum tidak pakai apa kata bos, turunkan tangan kanan. Kita mulai lagi ya, biar fokus. Oke. Kata bos, angkat tangan kanan. Kata bos, angkat tangan kiri. Nah, Pak Agus gimana? Fokus. Kata bos, turunkan tangan kiri. Kata bos, turunkan tangan kanan. Nah, oke, cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Hanya untuk menggerakkan tangan saja tujuannya, enggak jauh-jauh kok. Supaya kita jangan tegang. Oke Bapak Ibu. Nah, sini akan saya sampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Selaku manusia kita mempunyai kebutuhan dasar. Pasti Pak ya? Nah, apa saja itu? Nah, ini sebuah pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah,
jika ada murid yang kita temukan seperti itu, dia gagal memenuhi kebutuhan dasar dia sebagai manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar setiap manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Betul kan? Pertama kita tentu inginnya bertahan hidup. Misalnya dengan makan, minum, berpakaian, punya tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setelah kita bisa hidup, kita butuh namanya ini, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang mungkin jika kita di keluarga antara suami dan istri. Kemudian rasa diterimanya bagaimana? Ada yang belum kadang-kadang itu di rumah sebagai suami dia tidak dihargai selaku menjadi suami. Ada juga di rumah selaku istri dia tidak dihargai sebagai istri di rumahnya. Nah, juga ada. Nah, kalau sekolah bagaimana? Mungkin di teman-teman sekelas ada teman anak kita, tadi murid kita yang tidak ada rasa terima. Di kelas itu dia selalu dikucilkan, kemungkinan ya, tidak tahu itu. Kemudian penguasaan. Penguasaan misalnya di kelas Pak Am tadi mereka mempunyai geng. Dia merasa berkuasa di kelas itu. Mungkin bahkan lebih dari kelas. Bisa dia menyebar ke kelas lain. Dia karena mempunyai penguasaan tadi. Yang keempat, kebebasan. Ya, setiap manusia tentu pengen bebas. Tidak seperti zaman-zaman dulu yang dipingin ya perempuan hanya di rumah, tidak boleh keluar rumah, ya. Kemudian kesenangan. Nah, tentu ini yang sangat penting juga, kita butuh kesenangan, Bu. Tidak semestinya kita susah kerja, tidak pernah menikmati kesenangan. Nah, kita mempunyai kasus ini, Bu. Ayo mari sama-sama kita lihat kasus yang dialami oleh Ibu Julaika, guru wali kelas 9H contohnya. Sedang bingung menghadapi ulah satu muridnya di kelasnya yang bernama Tommy. Ya, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Pas makan siang, Tommy ini minta bekal makan siang temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaika, apa yang akan Anda lakukan? Jika ini terjadi di kelas Ibu. Kemudian, menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal ini? Kenapa sih Tommy ini pas makan siang ngerampas makanan temannya? Alasannya apa? Karena dia lapar, betul Bu. Apalagi kira-kira Bu? Tidak punya bekal, tidak punya uang jajan, karena dia usil, karena dia mempunyai penguasaan tadi, dia merasa bangga di kelas tadi, kemungkinan, gitu kan? Nah, kita selaku guru, bagaimana kita menanggapi ini? Nah, ini kan posisi kita, kami selaku guru penggerak, memberikan teknik bagaimana mengatasi siswa yang seperti ini. Ya, ketika sudah kita lihat, nah ada 5 kebutuhan dasar. Ini kasusnya. Nah, sekarang kita lihat alasan yang pertama. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, seperti Ibu tadi bilang, dia lapar, dia tidak dikasih bekal oleh orang tuanya untuk makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Pengen hidup gitu, orang makan dia pengen makan hidup. Yang pertama tadi kan, pengen bertahan hidup. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tidak itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu kepada tuanya. Jadi apa nih kekurangannya? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumah Tommy ini tidak dapat perhatian dari orang tuanya, tidak dikasih bekal, tidak dikasih uang jajan. Yang ketiga, ini
Karena takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar, ya kan, kekuasaan atau penguasaan tadi. Nah, aku di kelas ini kelas 7B nya itu bagak kurang pas punya orang tadi. Itu maksudnya ya. Nah, alasannya yang keempat adalah merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah dan membawa bekal yang sama, maka dia mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam. Maka Tomis berusaha untuk menunjukkan akan kebebasan. Dia bosan, mungkin mama di rumah hanya masak mie goreng saja tiap hari, dia bosan. Nah, teman-temannya lauknya bervariasi, ada ayam goreng, ada itu, dia pengen itu ya. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Jadi dia berbuat. Mungkin dari 5 kategori tadi kita akan lihat. Nah, yang kelima ini, karena iseng saja dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, kemudian sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang akan kesenangan. Jadi dia hanya iseng mengambil, kemudian lihat temannya sudah marah-marah, dia kembalikan kembali. Hanya kesenangan dia mengganggu temannya, walaupun dia tidak memakannya, mungkin gitu kan. Jadi kita mengkajinya belum satu tuntas ya. Nah, sekarang di mana kita selaku seorang guru, posisi kita di mana? Posisi kontrol kita selaku menggunakan segitiga restitusi ini. Ya, berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen bersimpulan 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan seorang guru, juga bisa diterapkan kita selaku orang tua di rumah atau atasan yang melakukan kontrol. Kelima itu apa ini? Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di manakah posisi kita berada dalam kita melakukan menghadapi kasus anak-anak di kelas ataupun anak-anak yang ada di luar kelas? Itu. Nanti ini kata Ibu Rati nanti menjadi materi di Kombel ya Bu ya. Kita masukkan nanti dalam PNM insyaallah. Itu. Nah, lihat ini 5 posisi kontrol kita. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kelima-lima ini kita harus memahami posisi kita di mana. Itu. Nah, ini mungkin kecil ya, di belakang tak kelihatan ya. 5 posisi kontrol. Ini kalimatnya, kalimat motivasi berupa identitas yang gagal, kemudian identitas berhasil lewat kontrol dari luar, kemudian ini yang berhasil lewat kontrol dari dalam diri. Contohnya adalah gini, guru berbuat, di mana posisi guru ini menghindari hukuman. Contohnya dia dengan cara menghardik Tommy. Hei Tommy, kenapa merampas makan temannya? Ini sebagai apa? Penghukum. Dia langsung menghardik gitu kan. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, sini bedanya apa? Kalau sebagai penghukum kita menghukum anak si Tommy tadi langsung salah Tommy. Tapi kalau di sini posisinya bagaimana? Kita berceramah sebentar, kemudian seharusnya apa? Tommy, kenapa kamu ambil makanan teman kamu? Gini ya, dia sebut alasannya. Nanti kira-kira yang kamu lakukan salah tidak? Nah, nanti dia nyampaikan, iya Pak salah. Jadi dia timbulnya sebagai pembuat rasa bersalah, bukan kita yang langsung menghukum dia, tapi itu adalah timbul dari diri si Tommy tadi. Nah, itu bagian pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kenapa si Tommy tadi melakukan itu? Alasannya, Pak, kami tidak dikasih bekal dari rumah. Oh, kita gali lagi, apa sebabnya? Pak, mungkin di rumah bekalnya sama, nggak bervariasi, hanya mie goreng.
Itu contohnya ya. Kemudian sebagai pemantau di sini adalah menghitung dan mengukur. Kita hanya lihat, nah, Tommy sudah berapa kali berbuat di kelas itu, kita pantau. Kemudian ini sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu yang namanya sebagai manajer. Dia mengajukan pertanyaan, nanti anak akan mengakui sendiri di mana letak salahnya dan dia akan menyadari salahnya dan tidak akan lagi mengulangi masalah tersebut di hari-hari berikutnya. Ini letak posisi kita sebagai manajer. Nah, di antara ini kira-kira nggak kelihatan besar ini. Kenapa anak putri belakang Pak ya, lampu ya, depan aja mungkin nggak kelihatan, nggak lagi besar. Nih, guru berkata misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu dengan kalimat yang sifatnya sebagai penghukum. Ya, ada kalimat awas ya. Kemudian sebagai hasilnya akan berontak. Kalau kita menghukum, anak akan berontak, Bu. Jika kita terlewat hukum, anak-anak akan berontak. Terkadang anak-anak ada yang sampai dia tamat pun masih ingat. Ya, saya pernah ketemu dengan guru sendiri dulu, guru PJOK. Ya, ketemu di sini, Pak, Bapak dulu pernah nampar saya. Terus kenapa? Alhamdulillah, Bapak tampar saya jadi guru PJOK. Ya. Tapi yang positif dia, takutnya yang malah positif malah dendam. Nah, dia akhirnya dendam dengan Bapak. Oh, Bapak itu pernah mukul saya, dia dendam nanti takutnya kan. Tapi kalau dia menerima enak, Bu ya. Nah, karena timbul dendam di diri siswa, membekas sampai dianya pun dewasa dan berkeluarga seumur hidup, Bu ya. Nah, itu yang susah. Dia akan ingat semuanya, berkesan bagi dia. Tapi kalau kesannya yang positif enak, Bu. Takutnya kalau kesannya tidak baik. Kalau dia positif, Pak, mesti dia nemu kita. Iya. Kasih Bapak ini. Betul. Tapi kalau kita yang negatif dan nanti Betul, Bu. Mungkin takutnya nyumpah, Ibu. Kalau dia nyumpah positif, kita boleh contohkan itu. Pernah saya lakukan, dan dia sudah dewasa jadi guru sendiri diteluk, dia ngomong lagi. Gitu. Nah, posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang sebagusnya sebagai seorang guru. Ya, kita seperti Ibu Dewi tadi nyampaikan siswanya yang bernama Rafa, setelah dia tahu ternyata anaknya Pak orang tuanya tidak ngurus lagi, tinggal dengan neneknya atau kakeknya. Nah, kita kan tidak tiba-tiba langsung menjudgment, langsung menghukum apa alasannya dia tidak masuk sekolah. Gitu. Nah, ini video yang kami buat. Waktu itu saya minta tolong kepada kita kelas 7 ya, Abdullah apa namanya ini, tinggal di Rasau. Ya, ini saya sebagai posisi manajer, ya. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi bagaimana saya memang? Ya, dia bermasalah di kelas. Kasusnya bagaimana ini? Ya, si Abdul ini kasusnya dia dilempar oleh temannya sekelas pakai kertas kepalanya, ceplok gitu. Kemudian dia marah. Bukannya teman yang lemparin, tapi semua teman itu dilemparinya, sehingga kelas tadi malah penuh dengan kertas berantakan. Nah, kemudian ini dilaporkan dan sampai besoknya saya panggil si Abdulnya gitu. Nah, saya panggil dia dulu, Assalamualaikum Pak, yang Bapak panggil betul. Bapak, dengar kelas kamu berantakan ya? Iya Pak. Apa sebabnya? Kita menggali dulu. Ini Pak, saya dilempar, terus kamu apakan lagi? Saya kembali membalas lempar Pak. Nah, yang kamu lakukan betul salah. Nah, dia mulai salah Pak. Nah, gimana salahnya? Saya melempar kembali Pak. Terus kalau saya bermain kotor Pak. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Baik Pak, saya akan membersihkan kelas setelah pulang sekolah. Kemudian akan meminta maaf kepada teman-teman di kelas. Nah, kemudian kita sebagai manajer, kita beri ruang tadi jangan lagi mengulangi hal yang sama di hari berikutnya. Jadi
anak menyadari salahnya di mana, dia langsung melakukan minta maaf dan berbuat memperbaiki kesalahan tadi. Memang dari diri langsung, bukan kita paksa. Gitu. Memang saya agak susah Pak ya, Bu ya. Kadang-kadang kalau anak tadi jangan kan cepat dipanggil itu Pak ya. Nah, kita pakai teknik bagaimana manggilnya gitu. Yang kan nanti butuh perhatian. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Dengan menimbulkan kesadaran dari diri sendiri si siswa, dia akan mengakui kesalahannya, itu akan membuat tidak akan memulai kembali perbuatan yang sama. Itu. Nah, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang dapat dijadikan suatu keyakinan, ya, seperti kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatannya bagaimana? Melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Harapan saya nanti Bu ya, nanti di tahun ajaran baru ini Bapak Ibu yang nanti ditugaskan menjadi wali kelas, harapan saya ke depannya supaya mengurangi tindak disiplin di kelas masing-masing. Kita buat kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Bagaimana? Ya siswa yang menyuarakan pendapatnya. Seperti tadi kan sebelum kita rapat, Ibu apa kesepakatan kelas kita tadi? Ibu Milda kan bebas tapi santai Pak. Oke. Nah kita gali dari anak kita di kelas. Apa yang kita sepakati di kelas 7A ini? Mereka yang membuatkan itu nanti yang menyarikan ini Pak, kami pengen kelas kami rapi, tertib, disiplin. Catat dulu nanti kita tampung semua idenya, baru kita nanti jadikan sebuah kalimat yang positif. Gitu. Nah, bagaimana keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas mengacu kepada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila ini. Jadi kesepakatan kelas tadi mengacu kepada 6 indikator yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Apa itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu bagus. Ya. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan terakhir bernalar kritis. Jadi ide-ide tadi itu kita tampung, kita cocokkan dengan profil pelajar Pancasila. Gitu. Nah, keyakinan kelas, apa peran guru di sini? Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau kita ada 13 kelas, jika semua 13 kelas yang ada membuat keyakinan kelas, insya Allah mudah-mudahan ya, kalau kita memang sepakat terbuka, akan ada semacam peningkatan disiplin dari segi kehadiran kemungkinan, kemudian dari segi kalau berada itu segi kognitifnya, ya, karena mereka sudah sepakat dengan keyakinan kelasnya gitu. Ya, walaupun tidak semuanya akan tercapai penuh ya, namanya kita itu pasti ada kekurangannya. Ya, nanti kita coba dulu Ibu ya. Hah? Ada yang silakan, ada yang bertanya.
keyakinan kelas itu sangat bisa dijalankan. Jadi banyak nantinya setiap siswa, setiap murid, setiap di kelasnya masing-masing guru itu akan membuat suatu kesepakatan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dan wali kelas itu pastinya ada kesepakatan kelas antara muridnya dengan wali kelas. Itu Pak. Jadi ditambahkan ini kan guru mapel masing-masing kelas. Seperti itu. Terima kasih. Sepertinya mulai hidup nih suasananya. Usul dari Bu Rati tadi tidak hanya wali kelas Pak yang buat atau yang membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini, bisa juga dari guru mata pelajaran. Ya, betul ini ya. Ya, terima kasih Bu Rati ya. Nah, berharap nanti Ibu Jaina masuk di kelas ini. Oke anak-anak, Ibu masuk di kelas 7A. Apa kesepakatan anak-anak dengan Bapak, dengan Ibu? Bu, masuk disiplin Bu. Nah, apa disiplin tadi? Masuk tepat waktu. Nah, jika tidak tepat waktu bagaimana? Nah, mungkin ini sifatnya kalimatnya bagaimana kita atur supaya anak tadi sepakat juga. Ya, ya keyakinan kelas bersama gitu. Berarti mereka dengan Ibu sudah sepakat nih kita. Seperti kita anak kuliah Bu ya. Kalau kuliah itu kabarnya kan dosen ini terlambat 5 menit tidak boleh masuk di ruang kuliah beliau. Nah, kita coba disepakati ini di kelas gitu. Ya, tapi yang masuk akal sesuai dengan kesepakatan bersama ya, bukan kesepakatan dari wali kelasnya saja atau guru mapel, tapi kesepakatan dari anak-anak juga kita masukkan ide-idenya tadi. Terima kasih berarti ya. Nah, ini contoh nih yang untuk di kelas ya. Mungkin ini akan menjadi contoh juga bagi guru mapel jika ingin membuat. Misalnya nih keyakinan kelas 9C, wali kelasnya Ibu Dewi Sartika, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Sepakat anak-anak, sepakat, oke. Kita buat. Jadi anak-anak tuh, nah itu sama saya dong. Sehingga mereka dengan adanya di kelas, oh iya Ibu, sepakat nih, kita bersihkan sama-sama. Kemudian yang kedua, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Saling peduli dan menghargai. Tidak ada berarti mengurangi namanya bullying. Tidak mengejek, jadi menghargai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Penghapus di mana letaknya, spidol di mana letaknya. Karena penghapus ada yang sampai ke meja belakang gitu. Tong sampah di depan kelas ataupun di samping itu ada yang bergeser ke tengah kelas mungkin, atau sapu sudah melintang di dalam kelas gitu. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi anak-anak kalau kita tepat waktunya jam 7.30 tepat waktu mereka akan sepakat. Nah, kita sudah sepakatnya di kelas 7B. Mereka akan berpikir sendiri dan tidak akan mau melanggar biasanya itu. Ya. Anak-anak biasanya Bu, anak saya sendiri lah di rumah yang lebih patuh kepada kata-kata guru dibanding kata-kata dari orang tua. Kebanyakan sekarang gitu Pak. Entah kalau Pak Jub ya, kalau kita jadi begini, kata guru kan kayak gini Pak deh. Dia ngikut kata gurunya. Tuh sudah mulai marahnya ya Pak. Dia berani protes gitu kan. Yang gini lah, bukan jadi kata gurunya kayak gini ya, ikut ya. Kemudian kecil Bu. Sini bela. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini kan hubungannya tentu dengan PR Bu ya. Jadi kalau mereka sepakat mengerjakan tugas tepat waktu, ditempel di kelas masing-masing, kesepakatan kelas, mereka akan termotivasi dan tidak akan terlambat dalam mengukur tugas itu. Nah, keyakinan kelasnya apa lagi contohnya ini?
Setiap anggota kelas perlu belajar. Nih, perlu belajar. Jadi di kelas itu mereka datang ke sekolah, memang tujuannya belajar, bukan bermain-main. Kemudian senang. Untuk apa kita di kelas? Senang, Bu. Nah, jadi mereka belajar kayak gitu tuh bukan takut, tapi senang gitu kan. Ya, merindukan sosok seorang guru. Jika guru tidak masuk, dia akan gimana ibu tidak masuk ya? Apa kabar itu? Senang dengan kehadiran kita di kelas. Kemudian melakukan tugas. Ya, misalnya disuruh tugas PR, latihan dan dikerjakannya. Kemudian saling menghargai, merasa aman. Rasa aman ini tentunya jangan sampai terjadi bullying atau saling ejek di kelas kita yang kita masuki atau di kelas yang menjadi kita wali kelasnya gitu. Ini contoh saja, ya. Bisa nanti diambil, mungkin banyak ya di YouTube ataupun di Google banyak contohnya, hanya sebagai sampel. Sekarang udah banyak ini. Nah, biar ada ide Suara saya kok salah. enggak lah, biar ibu tidak di setting oleh Pak Setiawan. Jadi ada pula begini. Tidak apa-apa, Bu. Kita masuk TPRI belakang. Cerita ibu, Tegaknya Pak ya? boleh. Duduk. Tadi Bapak memaparkan masalah kesepakatan. Saya itu kan ingin bertanya begini, kesepakatan kelas. Apakah kesepakatan di kelas itu setiap guru itu berbeda membuat kesepakatan atau sama? Contohnya misalkan kalau kita masuk di kelas 7A, antara wali kelas dengan guru mapelnya kita membuat kesepakatan sama atau masing-masing gitu Pak? Terima kasih, itu yang ditanya. Tepuk tangan dulu kepada Ibu Lina. Masih semangat Ibu nih, ya. Walaupun sudah jam 1 lewat. Ibu, saya berusaha untuk menjawab ya, bukan berarti saya sudah paham betul, namun kami masih belajar juga. Jadi kesepakatan itu antara kesepakatan siswa dengan wali kelas atau kesepakatan siswa dengan guru mapel ya bisa berbeda-beda. Kenapa berbeda? Nanti masuk ke jaringan di kelas 7A. Ayo anak kita bikin kesepakatan kelas. Kan idenya kan dari siswa. Ini Bu, kita pengen kayak gini. Nah, tampung, sepakat, baru kita buat kesepakatan kelas kita. Jadi bisa jadi nanti ide tadi bisa ada yang sama, juga bisa yang ada yang berbeda. Tidak mesti harus sama. Nah, ya. Di pas saya misalnya dengar, tidak tahu lah nak, Bapak bilang tadi kan ditempelkan di kelas kesepakatan kan. Artinya kalau ditempel, berarti kalau 10 mapel berarti 10 tempelan. Ini saya bertanya nih Pak, Iya. saya tidak paham ya. Tapi kalau misalnya satu kesepakatan, berarti kan kita bisa tempel, oh berarti ini kesepakatan antara wali kelas dengan guru-guru. Tadi kan saya dengar ya, salah saya dengar atau bagaimana jadi itu. Betul. Tadi kan saran dari Ibu Rati kan selain kesepakatan kelas dengan wali kelas, juga Pak perlu kita nambah kesepakatan kelas dari guru mapel kepada siswanya di kelas. Misalnya Ibu Rati misalnya ngajarnya ada berapa kelas Bu ya? Nah, ya Ibu Rati mungkin dengan siswa yang dimasuki mungkin ide dari siswa berbeda-beda. Nah, tadi kata Ibu Pak tempelkan misalnya 10 mapel. Iya bisa Bu tempelkan, tapi ya jangan yang besar-besar, yang bisa kelihatan nampak silakan. Ya berarti ya gitu. Boleh berarti idenya? Baik, terima kasih. Mungkin seperti ini Bu Jamina. Tidak semuanya mungkin ya mapelnya, setiap mapel itu kan 10 mapel. Itu harus ditempel di dinding, tidak harus ditempel. Namun mungkin kan di setiap mapel itu siswa ini kan punya buku catatan ya. Paling tidak di awal akan pembelajaran itu ada catatan kesepakatan kelas. Jadi setiap dia ingin kita masuk untuk belajar, dia lihat oh ya kesepakatan saya dengan ibu ini seperti ini. Nah mungkin yang ditempel hanya yang dengan wali kelas bisa jadi. Karena kalau semuanya nempel akan penuh. Nah untuk misalkan lagi setiap mapel itu kan ada prakarya, karya yang
dibuat, mau ditempel, silahkan. Jadi dinding itu penuh dengan karya siswa, tidak penuh dengan kesepakatan kelas. Mungkin yang ditempel di dinding kelas itu hanya kesepakatan dengan wali kelas, silahkan. Untuk mapel, misalkan mapel hanya diletakkan di buku siswa saja, nggak masalah. Yang penting kita sudah menjalankan kesepakatan kita dengan murid kita agar tidak terjadi apa yang sudah kita diskusikan tadi mengenai kenaikan kelas. Seperti itu. Jadi tidak rancu kita untuk menaikkan atau tidak menaikkan anak tersebut. Mungkin itu Pak tambahannya. Terima kasih. Pada Ibu Rati memberikan tanggapan. Terima kasih Bu Rati. Jadi yang saya tangkap Bu dari Bu Rati kan, jika kita tempel ke dinding penuh bakal. Nah, bisa jadi di buku catatan setiap guru mapel. Ibu kan mengajar matematik, mungkin ada buku catatan anak tuh. Nah, kita buat siswa buatnya di situ aja boleh. Kalau Ibu mungkin selaku guru mapel bisa Ibu buatkan di jurnal harian agenda kelas Ibu di kelas 7A kesepakatan yang begini, boleh kecil, boleh semampu kita tampilkan. Tapi biasanya di kelas-kelas itu kan ada namanya LK atau hasil kerja. Ya misalnya guru kami dulu guru IPS tuh, saya kadang membuat teka-teki silang. Nanti hasil kerja anak saya tempelkan di kelas tersebut yang terbaik saja. Yang terbaik, nah saya tempelkan di kelas tadi. Nanti kalau kita sisipkan kesepakatan kelas tadi situ, monggo asal tercover dalam satu kertas tadi itu bisa. Gini Pak, jadi kan selama ini kita katakanlah setiap guru mapel kita memberi kesepakatan. Jadi kita kan akan melanggar. Itu kan kita tulis di buku binaan. Nah, ternyata ini saya lantaran berapa kali misalnya si A itu dibuat catatan dia begini, mungkin dia terlambat masuk, mungkin dia nikah, sudah doa di bergurau, sudah dibuka. Nah, yang tidak bisa kita misalnya kita itu memberi, apakah bisa dibagi sanksi atau cuma menulis saja. Sebenarnya gini, kalau memang kita mengikuti masalah itu tadi, insya Allah mungkin semua anak lagi elok, tak kayak anak ini masalah kenaikan kelas ini. Selama ini kita tidak ke situ banyaknya kan gitu. Nah jadi kalau memang ini benar nanti dilakukan, nah berarti kita kayak elok-elok kalau lah anak ada perangai macam-macam itu aja Pak. Walaupun nanti ada yang satu dua kan yang banyak kan kalau ini kan boleh katakan anak itu perangai boleh katakan kita no 40% lah. Ya, itu ibarat kelas itu dalam satu tahun itu mungkin masih ada itu antanya ya Pak, gitu ya. Pasti hanya kita membina itu Pak, dan selalu semuanya terakomodir ya. Nah, jadi kalau memang sepakat buat sepakat sendiri Pak. Nah, kayak gini kan, misalnya anak-anak tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, jika si bedul misalnya terlambat sekali di jam ibu. Nah, apa sanksinya? Kan kita buat sepakat kelas tepat waktu. Nah, jika terlambat apa kira anak-anak yang kita sepakati? Ini Pak hukumannya. Ya sepakat kita dengan siswa di kelas tadi. Diberi tugas apa kira-kira itu. Yang sifatnya memang mendidik, gitu Bu ya. Tapi dibalik beranak kalau guru terlambat itu gimana pula? Anak kan gitu kan cuma anak ini. Agak sedikit kritis. Agak kritis kita mau mana terlambat. Betul Bu. Sering terlambat. Nah, mudah-mudahan dengan kita membuat kesepakatan kelas ini, kita yang sudah terlambat kan dengan sudah kesepakatan kelas dengan anak-anak, aku terlambat aku malu. Nah, mudah-mudahan berubah Bu, ada sedikit peningkatan. Mudah-mudahan Bu ya. Ya walaupun nanti kenapa terlambat, maaf ibu terlambat, kenapa ban motor bocor? Kalau semua tepat ya nggak masalah. Kenapa terlambat tadi? Anak bapak sedang sakit. Nah, mungkin dia masuk begini Pak, sama-sama kan gitu. Anak pun terlambat kenapa nak? Pak, lalu Bu, kami motor kami bocor atau terlambat bangun pagi. Gitu. Kita kan ada namanya tadi segitiga situs tadi Bu. Kita tangan dulu bagaimana masalahnya kita ambil gitu.
kita berbuat dari sedikit-sedikit dulu Bu. Kalau memang kita memang niatnya untuk laksanakan, kita perlahan-lahan coba buat. Nah itu kita lakukan. Mudah-mudahan ada perubahan yang ke arah yang bagus gitu Bu ya. Karena merubah langsung dalam tempo singkat itu memang susah Pak ya. Karena untuk bangun pun memang apalagi membangun sumber daya manusia itu beda dengan membangun sarana dan prasarana. Terus sebentar lagi dikit jalan tol jadi boleh bangun, nah tunggulah siap tuh. Tapi kalau membangun manusia itu memang susah Pak ya. Butuh waktu sampai 5 tahun, mungkin berpuluhan tahun. Memang tapi kita yang penting coba melakukan dahulu. Baru kita nanti akan ada namanya kan, kita evaluasi. Kira-kira sepakat ini apa yang perlu dirubah ya? Kita evaluasi di tahun depannya. Yang penting kita lihat dulu. Saya lihat ingin melakukan itu, mencoba melakukan itu. Ibu, cukup puas Bu? Oke, makasih Bu. Segitiga restitusi. Kenapa segitiga restitusi? Inilah cara kita menangani anak yang sedang bermasalah. Yang mungkin Bapak Guru BK sudah paham ini. Saya hanya mengulang kembali kemungkinannya. Pertama, menstabilkan identitas dahulu. Kita stabilkan dulu anak bermasalah, kita stabilkan dulu. Apa sebabnya kamu berbuat seperti itu? Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Seperti kisah si Abdul tadi dilempar kertas kepalanya oleh temannya di kelas. Dia lempar kembali. Kenapa kamu lakukan itu Abdullah? Kami pak dilempar kepala kami di kelas, terus kami harus balik lempar pula. Lempar itu bukan mungkin tidak tahu yang lempar siapa di belakang ibu. Jadi lempar semuanya lah. Kawan kita melempar akhirnya kelas menjadi kotor gitu. Nah jadi kita memvalidasi apa yang salah yang kamu lakukan Abdullah. Salah kami ini pak. Kami mau melempar kembali teman-teman akhirnya kelas kotor. Nah dia mau nak untuk menanyakan keyakinan apa yang kamu langgar dari kamu membuat kotor pak, yang kamu langgar kesepakatan kebersihan kelas pak. Jadi kamu mau yang akan saya bersihkan dan minta maaf kepada semua teman-teman. Nah itu yang secara ringan saja Bu ya. Jadi 3 macam Bu ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinannya. Nah ini tahapan tadi hampir sama ini, ya dalam bentuk yang gambar yang lain, menstabilkan, validasi dan, nah ini caranya saya menstabilkan identitas, ya bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah yang sukses. Jadi dia sudah sadar dia salahnya, dia akan berubah, tidak akan lagi mengulanginya. Nah, kemudian menstabilkan lagi sama ya, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Jadi sini kita bagaimana setelah siswa tadi merasa dia bersalah, si Abdul tadi dia akan mengakuinya dan tidak akan lagi mengulanginya. Ya itu yang kita lakukan. Nah, ini contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ini ya kita memvalidasinya. Apa yang penting bagi kamu? Apa kami dilempar kertas apa? Ya kembali melempar. Pentingnya apa? Supaya sama-sama kena lempar gitu kan. Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Contohnya apa? Dia bersedia untuk membersihkan kelas yang telah dikotornya dengan melempar kertas tadi. Itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah kita mempunyai keyakinan kelas yang dilanggarnya, apa yang anak lakukan tadi kira-kira salah nggak dengan melempar kertas? Oh Pak salah Pak, apa? Saya melanggar aturan apa? Melanggar atau tertib kebersihan kelas Pak. Nah, betul. Sekarang apa yang akan lakukan? Saya akan berjanji membersihkan kelas sepulang sekolah. Nah itu janji dia kan kita tengok pulang sekolah dikerjakannya tidak, gitu Bu.
Ini sama juga Bu ya. Nah, habis Bu. Cukup ya Bapak Ibu. Kami sini tugas kami hanya sebagai calon guru penggerak. Adalah tugas kami yang menjadi kewajiban jika Bapak dan Ibu nanti ada yang pengen menjadi guru penggerak yang masih muda-muda di bawah umur 50 tahun silakan. Yang umurnya di atas 50 tahun ikut namanya pengajian praktik. Masih bisa, bimbingan pun bisa. Pengajian praktik Bu, seperti Ibu Rati gitu. Oke Pak dan Ibu, itulah yang dapat kami sampaikan dengan Ibu Marliza tadi. Saya yakin apa yang saya sampaikan tadi tentu tidak semuanya bisa terserap dengan keadaan yang serba mendesak ini. Tapi harapan saya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diambil hikmahnya yang bagus untuk diterapkan di kemudian hari, gitu ya. Dan pastinya tak ada gantinya terletak, maka saya pun tak luput dari kesalahan. Maka dari itu Bu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan dengan baik, kami minta umpan baliknya boleh 1 atau 2 orang. Kira-kira untuk kelanjutan dari program ini untuk masukan untuk kami berdua biar dapat lebih baik lagi, biar dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Monggo Ibu Rati, ya boleh, sudah senyum dari tadi. Baik, terima kasih Ibu Marliza. Untuk umpan balik hari ini alhamdulillah ya kami dapat pencerahan dari Ibu Marliza dan Pak Syafri. Apalagi Pak Syafri di sini adalah selaku kepala sekolah dan kami mohon untuk bimbingannya juga Pak, bagaimana nantinya agar di tahun ajaran ini itu akan berjalan dengan lancar dan masing-masing guru, wali kelas pun akan melaksanakan tugas akan melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu berdua di depan sini. Mudah-mudahan dengan kesepakatan kelas ini yang nantinya kita laksanakan, semoga di akhir tahun ajaran itu tidak lagi terjadi seperti tadi kesimpang siuran dan alot gitu ya untuk kenaikan kelas. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Ibu Rati. Kalau ada Ibu, ya silakan Ibu Tri Astuti ya menambahkan atau. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemateri hari ini melalui diseminasi praktik baik tentang disiplin positif. Saya pribadi jadi lebih paham bagaimana seharusnya bersikap kepada peserta didik. Kalau selama ini saya hanya bisa marah dengan anak didik, mungkin dengan ilmu yang saya dapat tadi saya bisa bersikap lebih baik lagi. Mungkin bisa memposisikan diri sebagai manajer yang lebih baik. Nah, rasanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kira-kira ada lagi? Kalau gitu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua dalam acara kegiatan kami ini, dan kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang salah. Kami akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.